Ben White dikabarkan selangkah lagi menuju Arsenal. Kabarnya dia akan menjalani tes medis pada hari Rabu besok. Proses kepindahan Ben White menuju Arsenal tinggal selangkah lagi. Kabar terbaru menyebut kalau bek tengah dari Brighton ini akan menjalani tes medis di Arsenal. Sebelumnya, The Gunners memang membutuhkan seorang pemain bertahan yang baru. Alasannya, mereka baru saja ditinggal oleh pemain andalan mereka yakni David Luiz. Bersumber dari Sky Sport, Ben White dijadwalkan akan menjalani tes medis hari Rabu besok. Kabarnya Ben White dibanderol oleh Brighton seharga 59 juta euro. Belum puas memburu Ben White, Arsenal juga akan memboyong Houssem Aouar. Selain Ben White, Arsenal juga disebut ingin memboyong pemain lain. Menurut kabar, klub yang berjuluk The Gunners ini ingin memboyong gelandang Olympique Lyon yakni Houssem Aouar. Dalam 4 musim terakhir, Aouar selalu jadi andalan di lini tengah Olympique Lyon. Gelandang asal Prancis ini sudah memainkan 165 laga di berbagai kompetisi. Dalam perburuannya, Arsenal juga nggak sendirian. Kabarnya ada 3 klub raksasa lainnya yang juga berminat untuk merekrut Aouar. Mereka adalah Liverpool, Manchester United, dan Manchester City. Perundingan yang alot membuat Granit Xhaka terancam gagal angkat koper dari Stadion Emirates. Masa depan Granit Xhaka di Arsenal masih jadi tanda tanya besar. Seperti diketahui, Xhaka memang dirumorkan akan angkat kaki ke AS Roma. Tapi sayangnya sampai saat ini proses kepindahan Xhaka nggak menemui titik terang. Alasannya kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat. Menurut laporan media Mirror, The Gunners memasang harga Xhaka sebesar 20 juta euro. Akan tetapi AS Roma menilai kalau harga tersebut terlalu mahal. Manchester United yang baru meresmikan Jadon Sancho berencana untuk menjual Anthony Martial. Setelah resmi mendatangkan Jadon Sancho, posisi Anthony Martial dikabarkan terancam. Kabar terbaru menyebut kalau Setan Merah akan menjual Martial di musim panas ini. Setan Merah dikabarkan siap melepas Martial di kisaran harga 59 juta euro. Kabarnya Tottenham Hotspur jadi klub terdepan yang ingin mendapatkan tanda tangan Anthony Martial. The Lily White disebut siap untuk menebus Martial dengan harga yang ditawarkan tersebut. Tapi sayangnya mereka nggak sanggup membayar gaji Martial yang tergolong tinggi. Manchester United pada akhirnya resmi mendatangkan bek timnas Prancis Raphael Varane. Setelah melewati beberapa rumor, masa depan Raphael Varane akhirnya menemui titik terang. Bek timnas Prancis ini resmi merapat ke klub raksasa Premier League Manchester United. Kabar ini disampaikan melalui unggahan jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Menurut Romano, transfer Varane sudah menemui kata sepakat dan here we go. Kata Romano, pihak Manchester United dan Real Madrid sudah menyelesaikan beberapa detail kesepakatan. Akan tetapi, Romano nggak menyebutkan nilai kontrak yang akan didapatkan Raphael Varane. Kepincut performa apik Federico Chiesa, Liverpool mengajukan tawaran dengan nilai yang fantastis. Dilansir dari media The Sun, Liverpool dikabarkan sudah menyiapkan dana yang besar. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk memboyong winger Juventus Federico Chiesa. Klub yang diasuh oleh Jurgen Klopp ini dikabarkan sudah mengajukan penawaran sebesar 90 juta euro. Tapi sayang, Bianconeri menolak tawaran tersebut. Alasannya karena Chiesa merupakan pemain penting di skuad si Nyonya Tua. Pada musim kemarin, Chiesa jadi pemain yang paling konsisten walaupun performa timnya sedang menurun. Mengaku pindah karena kurang dihargai, Jorginho Wijnaldum ternyata justru dituduh mata duitan. Sebelum merapat ke Paris Saint-Germain, Jorginho Wijnaldum mengaku mendapatkan perlakuan yang kurang dihargai di Liverpool. Hal ini dikabarkan oleh media ternama Guardian. Dalam wawancaranya, Wijnaldum merasa kalau dirinya kurang dicintai dan dihargai di Liverpool. Akibatnya, Wijnaldum memutuskan untuk hengkang dari Anfield. Mendengar hal tersebut, legenda Liverpool Jamie Carragher memberikan pendapat yang lain. Menurut Carragher, Wijnaldum pindah karena tergiur dengan uang. Tottenham Hotspur berencana mendatangkan Antoine Griezmann kalau Harry Kane jadi pindah. Tottenham Hotspur sedang berminat untuk mendatangkan penyerang Barcelona, Antoine Griezmann. The Lily White ingin memboyong Griezmann untuk menggantikan posisi Harry Kane kalau dia benar-benar pindah. Kane sendiri memang sudah ingin hengkang dari Tottenham Hotspur Stadium.
Dilansir dari Mundo Deportivo, transfer Griezmann baru akan terjadi kalau Kane benar-benar angkat kaki. Kontrak Antoine Griezmann sendiri sejatinya baru akan berakhir di tahun 2024 mendatang. Walaupun begitu, Barcelona sudah berencana melepasnya di musim panas ini. Demi mempertahankan Jack Grealish, Aston Villa menaikkan nominal gajinya. Sampai saat ini, sayap kiri Aston Villa, Jack Grealish, masih jadi pemain incaran klub-klub top Premier League. Salah satunya adalah klub kaya raya Manchester City. The Citizen ingin memboyong Grealish ke Stadion Etihad walaupun dengan harga yang sangat tinggi. Sementara itu, kontrak Grealish di Aston Villa baru akan berakhir di tahun 2025. Sayang, Manchester City disebut akan kesulitan mendapatkan jasa Jack Grealish. Alasannya, Aston Villa ingin mempertahankannya dengan cara menaikkan gaji Grealish sebesar 234.000 euro per pekan. Fernando Torres yang pernah tampil gemilang di Atletico Madrid ditunjuk sebagai pelatih tim muda. Legenda Atletico Madrid Fernando Torres dikabarkan akan kembali ke dalam skuad Los Rojiblancos. Klub ibu kota Spanyol ini menunjuk Torres sebagai pelatih tim muda. Sebelumnya, pada bulan Januari yang lalu, Fernando Torres sempat ditunjuk untuk masuk ke dalam tim pelatih Atletico Madrid. Sayangnya, sebulan kemudian Torres memutuskan untuk mundur. Akan tetapi, Torres memutuskan untuk kembali bergabung ke dalam jajaran staf pelatih Luis Garcia Tavenet tersebut. Hal ini juga dikabarkan lewat Twitter resmi klub. Jose Mourinho kembali bergerak dengan berencana merekrut Clement Lenglet. Pelatih AS Roma Jose Mourinho disebut tertarik untuk memboyong bek tengah Barcelona, Clement Lenglet. Kabarnya, klub ibu kota Italia ini sudah memberikan tawarannya kepada Lenglet. Bersumber dari media sport, pelatih asal Portugal ini mengajukan tawaran sebesar 15 juta euro. Sayangnya, tawaran tersebut ditolak oleh Barcelona. Alasannya, Blaugrana baru akan melepas Lenglet di angka 25 juta euro. Di satu sisi, Barcelona juga ingin memboyong gelandang AS Roma yakni Lorenzo Pellegrini. Fans Atalanta melakukan protes kepada klub yang dinilai mementingkan uang daripada prestasi. Fans Atalanta melancarkan aksi protes kepada pemilik klub karena mereka menganggap kalau Presiden Atalanta nggak mengedepankan prestasi. Protes ini merupakan buntut dari dilepasnya kiper andalan mereka yakni Pierluigi Golini. Sebelumnya, Atalanta resmi meminjamkan Golini ke klub Premier League yakni Tottenham Hotspur. Dalam 3 musim terakhir, Golini berhasil membawa Atalanta lolos ke zona Liga Champions. Selain melepas Golini, Atalanta juga akan melepas Christian Romero ke Tottenham Hotspur juga. Setelah merilis jersey kandang beberapa waktu yang lalu, Inter Milan merilis jersey tandangnya. Baru beberapa pekan merilis jersey kandangnya, Inter Milan kembali muncul dengan jersey tandang terbarunya. Jersey away anyar ini menggunakan putih sebagai warna dasarnya. Sementara pada bagian kedua sisinya terdapat motif ular berwarna biru. Jersey ini dilengkapi dengan celana dan kaos kaki yang berwarna putih. Pada kaos kaki tersebut juga terdapat sentuhan warna biru dan hitam. Dianggap pengkhianat, fans PSG menolak rencana Les Parisiens mendatangkan Paul Pogba. Dalam beberapa waktu terakhir, PSG dinomorkan akan memboyong gelandang Manchester United, Paul Pogba. Menurut kabar, Pogba nggak mau melanjutkan karirnya di skuad The Red Devils. Selain itu, kontrak Pogba di Old Trafford akan berakhir di tahun 2022 mendatang. Mendengar kabar tersebut, PSG langsung bergerak cepat untuk bisa memboyongnya ke kota Paris. Akan tetapi, banyak kalangan dari supporter PSG yang menolak kedatangan Pogba. Mereka menuliskan spanduk yang terbentang di depan Stadion Parc des Princes. Mereka menolak Pogba karena kedua orang tuanya merupakan fans dari Marseille. Marseille sendiri merupakan rival abadi dari Paris Saint-Germain. Setelah berhasil mencetak banyak gol di Bundesliga musim ini, Robert Lewandowski terpilih sebagai pemain terbaik Jerman. Striker Bayern Munchen Robert Lewandowski dinobatkan sebagai pemain terbaik Jerman di tahun 2021. Lewandowski berhasil menyabet penghargaan tersebut dalam 2 musim berturut-turut. Di Bundesliga musim kemarin, Lewandowski berhasil menorehkan 41 gol. Berkat torehan golnya tersebut, Lewandowski berhasil melewati rekor legenda Jerman, yakni Gerd Müller.
Mantan bomber Borussia Dortmund ini berhasil mengumpulkan 356 suara dari 563 suara. Pengumpulan suara ini dilakukan oleh salah satu wartawan dari majalah olahraga Kicker. Gianluigi Buffon yang sudah melewati umur keemasannya masih ngotot mau membela timnas Italia di Piala Dunia yang selanjutnya. Meskipun sudah memasuki usia senja, Gianluigi Buffon masih berhasrat untuk bermain di Piala Dunia 2022. Buffon berharap bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk membela Gli Azzurri. Apalagi kemarin timnas Italia berhasil menjuarai turnamen Piala Euro 2020. Tapi sayang peluang Buffon untuk masuk ke dalam skuad tergolong kecil. Apalagi kiper utama mereka Gianluigi Donnarumma punya kualitas yang sama bagusnya dengan Gianluigi Buffon. Atlet taekwondo yang sempat viral karena dibilang mirip Bruno Fernandes mengaku lebih mirip Mesut Ozil. Jagat sosial media dihebohkan dengan atlet taekwondo asal Tunisia bernama Mohamed Khail Jendoubi. Banyak yang menilai kalau Jendoubi mirip dengan bomber Manchester United, Bruno Fernandes. Hanya saja Jendoubi merasa kalau dirinya nggak mirip dengan striker asal Portugal tersebut. Dibandingkan mirip Bruno Fernandes, Jendoubi merasa lebih mirip dengan Mesut Ozil. Sebelumnya, Jendoubi baru mengharumkan Tunisia dengan menyabet medali perak. Dia berhasil mengalahkan Korea Selatan dan harus mengakui keunggulan timnas Italia. Khairul Imam menambah daftar pemain Indonesia yang berlaga di klub Eropa. Mantan pemain timnas U19 Khairul Imam Zakiri resmi bergabung dengan klub kasta 3 Spanyol yakni CP Villarrobledo. Kabar ini juga disampaikan lewat Instagram resmi klub. Imam Zakiri nantinya akan diperkenalkan bersama sejumlah pemain lainnya yang sudah resmi bergabung. CP Villarrobledo sendiri adalah klub yang saat ini dilatih oleh Luis Milla. Sebelum bergabung di Villarrobledo, Khairul Imam sempat membela klub Liga Spanyol yakni Gimnasia Ceuta. Klub tersebut berada di kasta keempat Liga Spanyol. Hendra Setiawan dan Mohamed Aksan berhasil tampil gemilang dengan mengandaskan perlawanan pasangan Malaysia. Di laga kedua grup D, pasangan ganda putra Indonesia Hendra dan Ahsan berhasil mengalahkan pasangan dari Malaysia, Eren Chia dan Soh Woyik. Hendra dan Ahsan mampu memenangkan pertandingan cuma dalam 2 set saja. Mereka memenangkan set pertama dengan skor 21-16 dan set kedua dengan 21-19. Marcus dan Kevin tampil apik dan melaju ke babak perempat final setelah kalahkan pasangan India. Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon berhasil meraih kemenangan keduanya. Mereka mampu mengalahkan pasangan dari India yakni Satwik Rairaj, Ranki Reddy, dan Chirag Shetty. Kevin dan Marcus mampu memenangkan laga dalam 2 set pertandingan saja. Mereka memenangkan set pertama dengan skor 21-13 dan set kedua dengan 21-12.